Ada satu fase dalam hidup manusia yang jarang dibahas, jarang diakui, tapi semua orang pasti lewat. Fase ketika Tuhan sengaja mematahkan bagian diri lo yang paling lo banggakan. Sebelum dia ngasih lo kehidupan baru yang selama ini lo minta. Lo mau rezeki lebih besar, lo mau mental lebih kuat, lo mau hidup lebih tenang, lo mau jalan hidup yang lo rasa pantas buat lo. Tuhan sering gak jawab semua itu dengan hadiah. Tuhan sering jawab dengan keretakan, dengan kehilangan, dengan kegagalan, dengan ditolak, dengan direndahkan, dengan dipaksa berhenti, dengan dipatahkan bukan karena lo buruk, tapi karena sebagian diri lo gak layak dibawa ke babak berikutnya. Dan justru itulah momen yang paling banyak orang salah paham. Mereka kira itu hukuman. Padahal itu persiapan. Bab 1, momen ketika hidup lo kayak sengaja dirobek. Ada satu masa dalam hidup di mana lo berasa lagi di titik paling rendah. Bukan karena lo malas. Bukan karena lo bodoh. Tapi karena hidup lo diguncang dari fondasinya. Lo mulai nanya, kenapa hidup gue malah makin hancur padahal gue lagi berusaha berubah? Kenapa gue malah kehilangan hal yang paling gue jaga? Kenapa semua yang gue banggakan tiba-tiba runtuh? Di titik itulah biasanya Tuhan lagi bilang, gue patahin dulu yang bikin lo sombong. Bukan biar lo hina, tapi biar lo kuat dengan cara yang baru. Karena manusia itu aneh. Kalau dia masih punya sesuatu buat dibanggakan, dia jarang bisa belajar rendah hati, jarang bisa berubah, jarang bisa benar-benar pasrah. Kadang Tuhan bukan mau lo menderita, tapi mau ngehapus identitas palsu yang selama ini lo tumpangi buat merasa berharga. Ada yang bangga sama kerjaannya, ada yang bangga sama uangnya, ada yang bangga sama orang yang dipertahankannya, ada yang bangga sama ketegasannya, gengsinya, kemampuannya. Dan ketika yang lo banggakan itu hancur, lo baru sadar, ternyata tanpa itu semua gue masih hidup, dan ternyata gue nggak sekosong itu. Bagian patah itu justru bikin lo pulang ke diri lo sendiri. Bab 2, psikologi modern. Kenapa manusia perlu patah untuk naik level? Dalam psikologi modern ada istilah post-traumatic growth. Pertumbuhan setelah kepatahan. Penelitian bilang, manusia justru sering tumbuh paling cepat, bukan saat hidupnya stabil, tapi saat hidupnya berantakan. Kenapa? Karena otak manusia baru mau bikin struktur berpikir baru ketika struktur yang lama nggak bisa dipakai lagi. Selama lo masih nyaman sama versi diri lo sekarang, lo nggak akan punya alasan buat berubah, nggak ada urgensi. Dan saat sesuatu patah, belief lama hancur, persepsi lo terguncang, identitas lo nggak lagi aman, ego lo runtuh, cara berpikir lo nggak relevan lagi. Baru di situ otak memaksa lo bikin pola baru. Itulah kenapa patah itu rasanya brutal. Itu bukan kehancuran, itu rekonstruksi. Lo bukan pecah, lo lagi dipersiapkan. Bab 3, dari sudut stoik patah, itu bukan musibah tapi latihan jiwa. Filsafat stoik percaya, hidup yang kuat lahir dari kesediaan menerima kenyataan tepat seperti apa adanya. Bagi stoik, ketika hidup mematahkan sesuatu dari diri lo itu bukan tragedi, itu material latihan. Epictetus bilang, bukan apa yang terjadi yang melukai kita, tapi pendapat kita tentang apa yang terjadi. Stoik ngajarin bahwa rasa kehilangan itu nyata, alkaisan luka itu nyata, tapi penderitaan yang berkepanjangan sering datang dari narasi yang lo buat sendiri. Lo bilang, aduh Tuhan gak sayang gue, aduh hidup gue hancur, aduh semua ini sia-sia. Padahal stoik bilang, yang patah bukan hidup lo, yang patah cuma ilusi lo. Ilusi tentang siapa lo, ilusi tentang apa yang harusnya terjadi, ilusi tentang jalur hidup yang lo kira lo kontrol. Dan ketika ilusi itu runtuh, lo baru bisa melihat kenyataan dengan mata yang lebih jernih. Bab 4, sudut pandang Islam sunnatullah sebelum pertolongan turun nudes. Dalam Islam konsep dipatahkan dulu sebelum ditinggikan itu jelas banget. Nabi Yunus kendedi sebelum diselamatkan dari perut ikan, dipatahkan dulu rasa putus asanya. Nabi Yusuf sebelum menjadi penguasa dipatahkan dulu dengan fitnah dan penjara. Nabi Musa sebelum memimpin Bani Israel dipatahkan dulu rasa takutnya. Nabi Muhammad sebelum diangkat derajatnya, kehilangan orang-orang terdekatnya. Tuhan gak pernah iseng mematahkan hidup lo. Yang dia patahkan adalah tempat lo selama ini bersandar selain dirinya. Dalam tasawuf ada satu kalimat, Allah menghancurkan apa yang menjadi berhala hatimu. Berhala itu bukan patung. Berhala itu ego lo, yang merasa bangga lo, identitas palsu lo, versi diri lo yang lo kira paling benar. Dan ketika itu dipatahkan, lo baru bisa bergerak sebagai manusia yang merdeka. Bab 5, kisah tentang seseorang yang dipatahkan sampai menemukan dirinya. Bayangin seseorang yang merasa hidupnya aman, kerjaan mapan, gaji cukup,
punya pasangan yang kelihatannya sayang, teman banyak, lingkungan stabil, dia bangga sama semua itu yang bikin dia merasa bernilai. Sampai suatu hari semuanya runtuh berurutan, kerjaan kena PHK, pasangan pergi, teman hilang, tabungan habis, keluarga mulai meragukan, lingkungan mulai menjauh. Dia jatuh ke titik paling sepi dalam hidupnya. Dia merasa nggak punya apa-apa, tapi disitulah ia menemukan sesuatu yang selama ini tenggelam, dirinya sendiri. Tanpa jabatan, dia sadar dia tetap bisa berpikir. Tanpa pasangan, dia sadar cinta dirinya selama ini kosong. Tanpa teman, dia sadar siapa yang tulus. Tanpa uang, dia sadar betapa kreatifnya dia sebenarnya. Tanpa segala hal yang dulu dia banggakan, dia menemukan pondasi baru yang jauh lebih kuat. Kejujuran hidup, kesadaran, kedewasaan, keberanian, ketangguhan, ketenangan, dan yang paling menggetarkan, ketika hidup akhirnya mulai naik lagi, dia sadar satu hal. Kalau semua itu nggak dipatahkan dulu, gue nggak akan pernah siap nerima hidup yang gue punya sekarang. Bab 6, renungan, psikologis dan spiritualitas. Patah itu proses membuat ruang. Lo pernah lihat gelas penuh? Lo nggak bisa masukin air baru sebelum air lama dibuang dulu. Lo nggak bisa masuk ke masa depan sebelum masa lalu lo disingkirkan dulu. Lo nggak bisa naik kelas sebelum ego lama dipertelin dulu. Tuhan nggak mau lo naik level dengan mentalitas lama. Tuhan mau lo naik dengan versi lo yang jauh lebih kuat. Makanya sebelum diberikan language, rezeki besar, kesempatan baru, cinta yang tulus, pursuing better behavior, pekerjaan yang pantas, dan hidup manis yang lebih keluar, Tuhan patahkan dulu ketergantungan lo, sombong halus lo, delusi lo, syarat-syarat palsu lo, penamai dan white, pemahaman lo yang salah, diri lo yang takut perubahan, karena kehidupan baru nggak bisa ditanam di tanah yang penuh sampah, harus dibersihin dulu. Dan proses bersih-bersih itu, ya terasa seperti kehancuran. Sekarang gua mau lo mikir serius. Apa bagian diri lo yang paling lo banggakan? Yang belakangan ini justru dihancurkan hidup? Apa hal yang hilang dari hidup lo? Yang mungkin selama ini jadi sandaran palsu lo? Jika Tuhan lagi bersihin lo untuk naik level, bagian mana yang paling sulit lo lepaskan? Apakah mungkin rasa sakit lo bukan hukuman, tapi cara Tuhan nyiapin lo untuk babak yang lebih besar? Lo siap nggak kalau hidup mau dibentuk ulang? Atau lo masih ngeyel mempertahankan versi diri lo yang lama? Bro, kalau hidup lo lagi patah, jangan buru-buru marah. Jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Jangan buru-buru ngerasa Tuhan ninggalin lo. Kadang Tuhan cuma lagi bilang, "Ai, mau gue angkat hidup lo. Lepasin dulu yang lo banggakan. Karena yang gue siapin jauh lebih besar dari apa yang lo bela sekarang." Sekarang gue cuma mau nanya satu hal. Bagian diri apa yang harus lo ikhlasin biar hidup lo bisa naik kelas? Tulis di hati lo, renungkan perlahan. Dan kalau lo mau berbagi, gue pengen baca di kolom komentar. Siapa tahu kata-kata lo bisa nyelamatin orang lain yang lagi patah juga. Gue tunggu jawaban lo, karena mungkin dari situlah perjalanan baru lo dimulai. Nafas baru, tempat lo pulang bukan buat didengerin, tapi buat disadarkan.